adik-adik, ketemu lagi dengan saya Budi. Kita akan teruskan pembelajaran kita tentang aplikasi turunan. Nah, aplikasi yang ketiga yang bisa digunakan dari turunan, kita bisa menggunakan turunan untuk mencari nilai-nilai ekstrim, atau dengan kata lain mencari titik stasionernya atau nilai stasionernya. Nah, nilai ekstrim dari suatu fungsi apabila kita dekati secara geometri atau secara gambar, secara grafik, itu terjadi saat fungsi tersebut mendatar. Jadi apabila kita lihat gambar yang pertama ini, di titik ini itu fungsinya seperti mendatar di titik ini. Kita pernah belajar di video sebelumnya, ini turun fungsinya, tapi di titik ini dia sedang mendatar, sedang berbalik, hendak menjadi naik. Jadi suatu saat di sini itu gradiennya itu sama dengan 0, kemiringannya itu sama dengan 0. Nah, kita pernah pelajari juga untuk mencari gradien suatu fungsi itu adalah m-nya, itu f aksen x, turunan dari fungsi tersebut. Nah, karena di sini dia mendatar, jadi f aksen x-nya itu sama dengan 0. Nah, jadi untuk mencari titik stasioner, jadi dari bahasanya saya ilustrasikan station itu diam. Jadi di titik ini tuh dia seperti diam sesaat. Lalu di titik ini pun dia diam sesaat. Di titik ini pun dia diam sesaat. Oke, jadi inilah titik stasionernya, ini titik stasionernya, ini titik stasionernya. Dia sedang diam sesaat. Berbeda dengan titik yang di sini. Kalau di titik di sini dia sedang naik. Kalau di sini dia sedang mau berbalik seperti itu. Nah, jadi syarat pertama untuk mencari nilai ekstrim atau titik stasioner itu adalah f aksen x turunan dari si fungsinya itu sama dengan 0. Oke. Nah, lalu kita perhatikan gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini kalau kita lihat di titik ini dia tidak diam sesaat. Jadi di titik ini dianya tajam gitu ya. Lalu di titik ini pun dia tidak punya turunannya. Nah, jadi syarat dari titik stasioner itu yang pertama syaratnya f aksen x-nya itu sama dengan 0. Lalu syarat yang kedua f aksen x-nya itu tidak ada. Oke. Nah, titik ini itu disebutnya titik singular. Jadi titik ini dan titik ini itu adalah titik-titik singular ya. Itu bahasa matematikanya. Oke. Nah, walaupun di kehidupan sehari-hari sangat jarang sekali ada ya si f aksen x itu tidak ada. Tapi kalau secara matematika itu bisa saja dimunculkan. Kita lihat ke contoh supaya lebih jelas mengenai titik stasioner. Oke. Kita lihat, tentukan nilai stasioner dan titik stasioner dari fungsi yang pertama, yang A, saya akan bahas terlebih dahulu. Itu adalah fx sama dengan 2x pangkat 3 min 6x kuadrat dikurangin 18x ditambah 6. Nah, ini tips dari saya, karena yang titik singular ini jarang terjadi, jadi untuk mencari titik stasioner sebaiknya kita langsung turunkan si fungsinya sama dengan 0. Oke? Ya, turunkan langsung sama dengan 0. Jadi turunan dari fungsi ini itu adalah 6x kuadrat min 12x min 18 sama dengan 0. Lalu saya bagi semuanya dengan 6, hasilnya adalah x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu saya faktorkan x min 3, x plus 1 sama dengan 0. Lalu saya dapat x-nya itu adalah 3 atau x-nya itu adalah min 1. Oke. Nah, karena tadi yang dicari adalah nilai stasioner, nilai itu adalah y ya. Jadi bukan yang dicari itu x, tapi melainkan yang dicarinya itu y. Nah, kita substitusikan 3 ini ke persamaan yang pertama. Jadi 3 ini jangan disubstitusikan ke turunannya. Nanti kalau 3 ini dimasukin ke sini, hasilnya pasti nanti jadi 0.
Ya, 3 ini selalu kalau mau mencari titik atau mencari nilai, masukkan ke fungsi asalnya. Oke, jadi untuk mencari y-nya kita masukkan 3 pangkat 3 itu 27 dikali 2 54. 54 dikurangi dengan 3 pangkat 2 9 dikurangi dikali 6 jadi minus 54. Lalu 3 lagi dimasukkan ke sini, itu minus 54. 3 lagi, oh ini udah ya, nggak ada x-nya, jadi plus 6. Jadi nanti kita akan mendapatkan hasilnya berapa adik-adik? Ini habis ya. Seperti itu, minus 48. Seperti itu. Nah, jadi nilai stasionernya yang pertama itu adalah minus 48. Lalu untuk mencari nilai stasioner yang kedua, minus 1 ini dimasukkan ke sini, minus 1 pangkat 3 minus, jadinya minus 2. Lalu minus 1 dimasukkan ke sini, positif, tapi ini minus 6, ini minus 6. Minus 1 ini dimasukkan ke sini, plus 18, ini tetap plus 6. Ini minus 8, 10, 16. Jadi ini adalah 16. Oke, jadi kalau kita perhatikan, di sini ada 2 nilai stasioner. Jadi jawaban yang pertama, nilai stasionernya itu adalah minus 48. Lalu jawaban yang kedua, nilai stasionernya itu adalah 16. Nah, kalau ditanya titik, titik itu adalah x, y. Jadi kalau ditanya titik stasioner, jawabannya itu adalah 3, minus 48 x, y ya, seperti itu. Lalu min 1,16. Jelas ya adik-adik? Itu adalah pembahasan yang pertama. Nah, sekarang kita lihat contoh yang kedua. Fungsinya ini fungsi pecahan ya, pangkat pecahan itu x pangkat 2/3. Nah, seperti tips saya tadi, kita langsung turunkan sama dengan 0. Nah, apabila kita turunkan, ini hasilnya 2/3 x pangkat min 1/3. Ini turunkan langsung sama dengan 0. Jadi kita akan mendapatkan 2/3 dikali 1 per akar pangkat 3 dari x. Itu sama dengan 0. Nah, apabila kita perhatikan, ini tidak mungkin sama dengan 0. Karena kalau kita masukkan nilai berapapun itu tidak sama dengan 0. Jadi ini tidak mungkin ada, ya, sama dengan 0. Nah, karena tidak ada nilai x yang memenuhi sama dengan 0, artinya itu bukan yang pertama. Jadi bukan f aksen x itu sama dengan 0, tapi kita harus mencari supaya f aksen x-nya itu tidak ada. Ya, jadi ini saya hapus saja. Nah, saya mendapatkan f aksen x seperti ini. Nah, f aksen x tidak ada, atau bahasa gampangnya saya bilang fungsi ini ya, f aksen x-nya akan menjadi error kalau x-nya dimasukkan berapa ya? Ingat, kalau ada fungsi di bawah per itu nggak boleh 0 ya. Jadi kalau akar pangkat 3 dari x sama dengan 0, maka 1/0 ini nanti hasilnya. Itu akan jadi error atau tidak ada nanti hasilnya. Berarti x-nya itu sama dengan 0. Jelas seperti itu. Nah, apabila ini saya gambarkan, ya, ini fungsi ini saya gambarkan, fungsi ini x pangkat 2/3 itu gambarnya seperti ini. Nah, jadi di titik x-nya 0, dia akan lancip meruncing seperti itu. Jadi dianya tidak bisa mendatar seperti ini, ya. Jelas adik-adik? Jadi ada 2 konsep penting untuk mencari titik stasioner. Yang pertama, kapan suatu titik dikatakan station atau stasioner, atau di bahasa lainnya ekstrim? Kalau yang pertama, turunannya itu sama dengan 0. Kita cari x-nya, nanti masukin ke fungsinya, dapat y-nya, kita dapat titik stasioner. Atau yang kedua, itu adalah tidak ada. Si f aksen x-nya itu tidak ada. Jadi saya masukkan suatu nilai x sehingga f aksen x-nya menjadi error atau tidak ada. Jelas adik-adik? Ini konsep mengenai titik stasioner.
Kita akan bahas beberapa contoh soal supaya adik-adik lebih mengerti. Kita simak contoh-contoh soal berikut ini. Baik adik-adik, kita akan langsung simak contoh dan penjelasan titik stasioner. Dalam contoh ini pun saya akan menjelaskan jenis dari titik stasionernya. Jadi saya akan menjelaskan melalui contoh supaya adik-adik bisa lebih mengerti, langsung praktek ya. Kita lihat contoh yang pertama, tentukan titik stasioner dan jenisnya dari fungsi ini. Jadi untuk mencari titik stasioner tadi kita langsung menggunakan turunan dari fungsinya sama dengan 0. Nah, turunan dari fungsi ini itu adalah min 2x ditambah 4 sama dengan 0. Lalu kita pindah ruas, 4 sama dengan 2x, kita bagi 2 ya, x-nya mendapatkan 2. Nah, di sini saya cuma mendapatkan satu buah titik stasioner, tapi kurang tepat ya kalau dibilang titik, karena kalau dibilang titik harus x, y. Jadi ini adalah nilai x yang akan menyebabkan si fungsinya jadi stasioner. Nah, untuk mencari titik stasioner, saya harus mencari y-nya. Jadi untuk mencari y-nya kita substitusikan 2 ke sini. Jadi minus 4, lalu 2 substitusikan ke sini, plus 8, plus 10. Jadi di sini 4, 14. Nah, kalau ditanya nilai, kalau nilai itu y. Jadi nilai stasioner itu 14. Karena di sini ditanya titik stasioner, jawabannya harus x, y. Jadi 2,14. Oke. Nah, kalau adik-adik simak di video sebelumnya, di pembelajaran kita tentang fungsi naik dan fungsi turun, kapan fungsi naik itu kalau y aksen itu lebih besar daripada 0. Lalu kapan ini fungsi naik? Kapan fungsi itu turun? Kalau y aksen lebih kecil daripada 0. Ini turun. Nah, lalu karena tandanya lebih besar dan lebih kecil, kita bikin garis bilangan seperti itu ya. Karena di sini sama-sama dengan 0, maka akan mendapatkan nilai yang sama, yaitu titiknya itu adalah 2. Oke. Lalu tandanya, untuk menentukan tandanya kita lihat dari sini, kita substitusikan aja ya. Di sebelah kanan x kita ambil angkanya misalnya 1000. 1000 kalau kita masukkan ke sini, hasilnya itu akan menjadi negatif ya. Jadi di sini minus, di sini plus. Oke. Nah, di sini dia fungsinya itu naik. Di sini dia fungsinya itu turun. Nah, titik stasioner itu 2,14, ini x-nya itu 2, itu di sini lokasinya. Jadi apabila kita lihat titik ini adalah titik puncak. Ya. Titik puncak berarti titiknya ini adalah titik balik maksimum. Kalau kita sketsa gambar grafik ini, sketsanya seperti ini. Ini hasilnya parabola. Nah, titik ini akan jadi titik tertinggi. Ya. Jadi jenis stasionernya ini adalah titik balik maksimum. Kenapa dibilang titik balik? Kalau saya membayangkannya, ini misalnya ada kehidupan seseorang, ini sukses. Wah, semakin bertambah usia, dia semakin menanjak karirnya, lalu di titik ini dia berbalik menjadi sial misalnya, menurun seperti itu. Jadi saya sebut titik ini adalah titik balik. Kenapa disebut titik balik? Karena tadi berbalik ya, titik balik. Lalu kenapa dibilang maksimum? Karena dia lokasinya paling tinggi. Seperti itu. Ini disebutnya titik balik maksimum. Nah, ini adalah istilah lain dari titik stasioner. Jadi kalau ditanya titik stasionernya apa? Ini titik stasionernya. Jenisnya apa? Ini jawabannya, titik balik maksimum. Jelas ya adik-adik? Oke, jadi ini ada gunanya untuk menentukan jenisnya. Jenis apa titik balik atau bukan. Kita akan lihat lagi contoh yang kedua, yaitu y sama dengan 1/3 x pangkat 3 min x kuadrat min 3x ditambah 4. Kita tentukan titik stasioner dan jenisnya. Sama caranya, turunkan sama dengan 0. Jadi turunannya itu adalah x kuadrat min 2x min 3 sama dengan 0. Lalu kita faktorkan x min 3, x
plus 1 sama dengan 0. Jadi di sini dapat titiknya X-nya sama dengan 3 atau X-nya sama dengan min 1. Oke, nah sekarang kita lihat lagi titik stasioner. Jadi langsung substitusi, Y-nya sama dengan berapa nih? 3 pangkat 3, 27 dibagi 3, 9. Lalu dikurangin dengan 3 kuadrat, 9. Dikurangin dengan 9 ditambah dengan 4. Ini habis, nanti mendapatkan Y-nya itu minus 5. Oke. Nah, untuk mencari yang ini kita substitusi lagi ke fungsi asalnya. Min 1 pangkat 3 itu min 1 dikali sepertiga, min sepertiga. Min 1 itu jadi min 1 karena di sini minus ya. Lalu plus 3 ditambah dengan 4. Oke. Jadi kalau kita hitung 7 kurangin 1, 6 dikurangin ini adalah 5 2/3. Oke, atau 17/3. Nah, jadi titik stasionernya itu ada 2 buah. Yang pertama 3, min 5. Ini titik stasioner yang pertama. Lalu titik stasioner yang kedua itu adalah min 1,17/3. Oke. Nah, untuk menentukan jenisnya ada banyak cara sebetulnya. Ya, kalau tadi ini titiknya itu cuma 1, ya. Jadi kita menggunakan cara seperti ini bisa. Nah, yang kedua ini kita bisa menggunakan juga ini fungsi naik, fungsi turun. Jadi titik pemecahnya itu ada 2, min 1, 3. Lalu cara cepatnya saya pernah ajarin di video sebelumnya. Ini positif, jadi di sini plus, di sini min, di sini plus. Jadi nanti sketsa grafiknya itu adalah ini naik, ini turun, ini naik. Nah, kalau kita lihat min 1 ini itu ada di sini di puncak. 3 ini di sini ada di lembah. Jadi jenisnya karena dia berbalik seperti ini, min 1 itu adalah titik balik maksimum. Oke. Nah, yang ketiga, yang 3 ini itu ada di paling bawah, berarti ini adalah jenisnya titik balik minimum. Nah, seperti itu. Atau bisa kita langsung lihat dari nilainya. Nilai itu Y-nya. Waktu kita masukkan min 1, hasilnya itu adalah 17/3. Jadi ini akan menghasilkan sesuatu yang besar dibandingkan dengan yang ini. Waktu saya masukkan 3, hasilnya minus 5. Lebih besar ini kan daripada minus 5. Jadi ini yang maksimum, ini yang minimum. Seperti itu. Ya, jadi ada 2 cara kita bisa menggunakan ini, atau kita bisa lihat hasilnya. Kalau yang satu nggak bisa dilihat dari hasil karena akan mempunyai nilai 1. 14 ini tidak ada pembanding yang lain. Jadi kita gunakan pakai garis bilangan seperti itu. Oke, saya akan beri 2 contoh lagi supaya adik-adik lebih jelas. Nah, contoh yang ketiga itu adalah Y sama dengan X pangkat 4 min 2X kuadrat. Ya, kita akan mencari titik stasionernya. Kita langsung turunkan sama dengan 0. Hasilnya itu adalah 4X pangkat 3 min 4X sama dengan 0. Seperti itu. Lalu kita bagi 4 saja. Ya, X pangkat 3 min X sama dengan 0. Lalu kita faktorkan X kuadrat min 1. Ini masih bisa difaktorkan. X min 1, X plus 1. Nah, kalau dilihat di sini ada 3 ya titiknya ya. Yang pertama X-nya itu adalah 0, atau X-nya itu adalah 1 dari sini, atau X-nya itu adalah min 1. Oke. Nah, kalau X-nya 0, kita masukkan Y-nya itu hasilnya 0 kurangin 0. Hasilnya adalah 0. Lalu kalau X-nya sama dengan 1, 1 dikurangi dengan ini berapa? 2 ya. Jadi hasilnya adalah min 1. Lalu ini kalau kita substitusi lagi, min 1 pangkat 4 itu 1. Lalu dikurangi dengan min 1 kuadrat itu 1. Jadi nanti hasilnya sama dengan ini ya, yaitu min 1. Nah, titik stasionernya berarti titiknya 0,0. Lalu titiknya 1, min 1.
lalu titiknya min 1, min 1. Di sini kita lihat ada 3 buah titik stasioner. Lalu untuk menentukan jenisnya, kita akan menggunakan garis bilangan, ya, yang fungsi naik dan fungsi turun. Nah, kalau kita lihat di sini titik pemecahnya berarti dilihat dari x-nya. Itu ada 0, min 1, lalu 1. Tadi hasil turunannya itu yang ini. Oke. Nah, kalau kita lihat hasil turunannya yang ini, adik-adik pelajari lagi tentang pertidaksamaan, ya. Nah, kita ambil bilangan di sebelah kanan 1, misalnya itu 1 miliar. 1 miliar kalau kita masukkan ke sini, itu hasilnya adalah positif, plus, lalu kita loncat-loncat, ya, seperti video cara cepat pertidaksamaan. Adik-adik bisa simak videonya di channel kita, di channel Everest Master Education. Nah, seperti itu. Jadi nanti apa yang akan terjadi, ini fungsinya turun, dia naik, turun, dia naik. Oke. Jadi titik min 1 ini, x min 1 itu, yaitu yang x-nya min 1 itu yang ini, dia adalah titik balik minimum karena dia ada di bawah di sini, ya. Kalau kita lihat di sini ada di lembah, 0 itu titik balik maksimum, 1 yang ini hasilnya min 1 juga itu titik balik minimum. Jadi mencari jenisnya kita bisa menggunakan ini, atau dengan cara yang tadi, ya, kita lihat nilainya. Di sini terlihat ada 2 buah nilai, min 1 dengan 0. Yang lebih besar tentu saja 0. Jadi yang 0 ini akan menjadi titik balik maksimum. Seperti itu gambarnya. Nah, yang min 1 ini paling kecil dibandingin dengan 0. Jadi ini akan menjadi titik balik minimum. Jadi kalau digambar nanti kurang lebih sketsanya seperti ini. Ini gambarnya akan terus-terus ke sana. Nah, ini adalah titik min 1, min 1, ini adalah titik 0,0, ini adalah titik 1, min 1. Oke. Jadi ini titik stasionernya, jenisnya titik balik minimum. Kenapa? Karena dia berbalik dari kehidupan yang sial, berbalik menjadi sukses. Lalu berbalik lagi menjadi sial lagi, lalu berbalik lagi menjadi sukses lagi. Itu disebutnya titik balik. Nah, ada bahasa lain selain titik balik, ini juga sering disebut dengan minimum relatif. Ya, ini sering disebut dengan maksimum relatif. Kenapa dibilang maksimum relatif? Dia kalau dibandingkan dengan grafik yang setara dengan ini dia yang paling tinggi. Tapi secara umum masih ada yang lebih tinggi. Jadi disebutnya dia maksimum relatif. Gitu. Nah, ini kebetulan di sini ini yang paling kecil, tapi ini titik ini juga disebutnya minimum relatif. Ya. Jadi misalnya kalau fungsi pangkat 3 biasanya seperti ini. Nah, ini maksimum relatif. Dia paling besar dibandingkan dengan yang ini. Tapi sebetulnya masih ada nilai yang lebih besar lagi. Nah, ini yang disebut dengan minimum relatif. Dia paling kecil nih kalau dibandingkan dengan ini. Tapi sebetulnya masih ada yang lebih kecil lagi. Itu bahasa. Oke? Nah, kita akan masuk ke contoh yang terakhir. Itu adalah fx sama dengan x pangkat 3 min 1. Kita langsung cari titik stasionernya. F aksen x sama dengan 0. 3x kuadrat sama dengan 0, ya. Oke, jadi di sini hanya ada satu nilai x, yaitu x-nya sama dengan 0. Nah, untuk mencari titik kita substitusi ke fungsi asal, kita akan mendapatkan y-nya min 1. Ini nilai stasionernya. Jadi titik stasionernya itu adalah 0, min 1. Ini adalah titik stasionernya. Lalu bagaimana dengan jenisnya? Kita bisa menggunakan garis bilangan karena tidak bisa dibandingkan ini maksimum atau minimum atau apa gitu, ya. Karena cuma ada satu. Kita lihat x-nya itu 0. Lalu di sebelah kanan x kita substitusikan ke sini. Itu adalah hasil yang positif. Lalu di sebelah kiri 0 kita ambil angka misalnya minus 5 juta. Minus 5 juta kuadrat dikali 3 juga positif. Nah,
bedanya dengan yang ini tandanya ganti-ganti ya. Kalau di sini tandanya sama. Berarti kalau plus itu dia naik, plus di sini itu dia naik. Jadi di titik ini dia bukan berbalik, bukan titik balik, tapi berbelok. Ya, kita lihat. Nanti gambar ini itu sketsanya seperti ini. Maaf, saya perbaiki. Gambar ini sketsanya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi ini di titik 0,-1. Perhatikan ya adik-adik ya. Tadi sekali lagi saya akan ulangi, di sini fungsinya naik. Waktu bertemu titik ini dia berbalik menjadi turun. Jadi disebutnya titik balik. Nah, di titik sini ini fungsinya naik. Lalu setelah ketemu titik ini dia tetap naik. Apa yang terjadi? Dia cuma berbeda kecekungannya. Jadi bahasanya dia berbelok. Jadi ini adalah titik belok. Belok. Nah, seperti itu. Ya. Jadi ini sukses. Di titik ini udahnya tetap sukses. Cuman beda. Tadi suksesnya ke kanan, sekarang suksesnya ke kiri, seperti itu kurang lebih. Ya, itu ilustrasi saja. Jadi kalau tidak terjadi perubahan tanda plus atau min gitu, dia adalah titik belok. Ya, itu jenis stasionernya. Tapi kalau dilihat secara geometri, dia seperti diam sebentar. Ya, station, diam sebentar, diam sesaat. Gradien di sininya itu sama dengan 0. Jelas ya adik-adik ya, mudah-mudahan video ini menjadi pencerahan buat adik-adik semua, terutama untuk mencari titik stasioner. Sampai ketemu di video selanjutnya mengenai aplikasi turunan.